Tak ada yang menyangka, hanya karena sepasang sandal bekas yang hampir dibuang, hidup seorang pemilik toko kecil berubah dalam satu malam. Ia tak memberi uang, ia tak memberi makanan mahal. Hanya sandal usang yang sudah pudar warnanya. Tapi keesokan paginya, tokonya diserbu pembeli sampai dagangannya habis sebelum siang. Orang-orang bilang itu kebetulan. Tapi sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai mengikuti. Apakah ini balasan kebaikan? Atau ada rahasia lain yang tak terlihat? Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Karena setiap hari akan ada kisah nyata yang mungkin tidak seharusnya diceritakan. Sore itu, langit menggantung kelabu di atas deretan ruko kecil yang mulai kehilangan warna catnya. Di antara kios fotokopi dan bengkel tambal ban, berdirilah sebuah toko sembako sederhana yang sudah 2 minggu terakhir terasa semakin sunyi. Rak-raknya penuh, tapi pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Pemiliknya berdiri di balik meja kasir kayu yang mulai aus, menatap jalanan dengan wajah lelah yang sulit disembunyikan. Sudah hampir maghrib, tapi belum ada tanda-tanda dagangan akan bergerak. Beras 5 kg masih menumpuk, minyak goreng tersusun rapi tanpa tersentuh, dan telur-telur di keranjang plastik hanya menjadi pajangan yang menunggu waktu. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia menghitung cicilan yang harus dibayar minggu depan. Uang sekolah anaknya, tagihan listrik yang mulai menunggak. Angin sore berembus pelan, membawa debu halus masuk ke dalam toko. Ia melangkah keluar sebentar untuk menurunkan rolling door setengah badan, tanda toko hampir tutup. Saat itulah, ia melihat sosok yang membuat langkahnya terhenti. Seorang lelaki tua berdiri di ujung trotoar. Pakaiannya lusuh, celananya sedikit kepanjangan, dan penuh tambalan. Rambutnya memutih tak teratur. Namun yang paling mencolok adalah kakinya. Telanjang, penuh debu, dengan kulit pecah-pecah yang tampak perih hanya dengan melihatnya. Lelaki tua itu tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri beberapa meter dari pintu toko, menunduk seolah ragu. Setelah beberapa detik yang terasa lama, barulah ia melangkah perlahan. "Pak," suaranya serak namun lembut. "Maaf mengganggu. Kalau boleh, saya cuma mau tanya. Ada air minum sisa?" Pemilik toko itu terdiam. Ia terbiasa melihat pengemis lewat. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini. Tatapannya tidak memaksa, tidak memelas berlebihan, hanya lelah dan sangat tenang. Ia masuk ke dalam, mengambil segelas air dari dispenser, lalu menyerahkannya tanpa banyak kata. Lelaki tua itu menerimanya dengan kedua tangan, seperti menerima sesuatu yang sangat berharga. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak," ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, terlalu sering ia dengar dari banyak orang. Namun entah mengapa, kali ini terasa berbeda. Ada nada keyakinan yang membuatnya tak langsung membalas ucapan itu. Ketika lelaki tua itu hendak pergi, langkahnya terlihat tertatih. Ia berjalan perlahan di atas aspal yang mulai dingin. Tatapan pemilik toko itu turun lagi ke kaki yang tak beralas. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Di sudut belakang toko, ada sepasang sandal jepit bekas. Warnanya sudah pudar, tali kirinya pernah putus, lalu disambung dengan kawat tipis. Ia berniat membuangnya sejak lama, tapi selalu lupa. Tanpa banyak berpikir, ia masuk ke dalam, mengambil sandal itu, lalu memanggil, "Pak, tunggu sebentar." Lelaki tua itu berhenti dan menoleh. Ia menyerahkan sandal tersebut dengan sedikit rasa canggung. "Ini cuma sandal bekas. Sudah jelek. Kalau Bapak mau pakai, daripada kaki Bapak terluka." Sejenak, lelaki tua itu menatap sandal tersebut. Lalu ia menatap wajah si pemilik toko. Ada sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi seperti penghargaan yang dalam. "Bekas pun tetap rezeki, Pak," katanya lirih. "Tidak semua orang mau memberi yang sudah tidak mereka pakai."
Ia mengenakan sandal itu perlahan. Ukurannya sedikit kebesaran, tapi cukup untuk melindungi telapak kakinya dari aspal. Ia berdiri tegak, lalu kembali berkata, "Semoga toko Bapak selalu cukup." Bukan hanya ramai, tapi cukup. Kata cukup itu menggantung di udara. Sebelum sempat dibalas, lelaki tua itu sudah melangkah pergi, menyusuri jalan yang mulai gelap. Anehnya, langkahnya tak lagi setertatih tadi. Ia berjalan lebih mantap, hingga akhirnya menghilang di tikungan. Pemilik toko itu berdiri beberapa saat, memandangi jalan kosong. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Ia menggeleng pelan, lalu kembali masuk untuk menutup toko sepenuhnya. Malam itu di rumah, pikirannya terus kembali pada kejadian sore tadi. Istrinya berbicara tentang uang belanja yang makin menipis, tentang anak mereka yang membutuhkan sepatu baru. Ia mengangguk-angguk, tapi pikirannya melayang. Hanya sandal bekas. Batinnya, kenapa rasanya seperti baru saja melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Ia mencoba tidur lebih awal, namun entah kenapa tidurnya tak nyenyak. Ia bermimpi berjalan di depan tokonya sendiri, tapi toko itu terlihat berbeda. Lebih terang, lebih hidup. Ia mendengar suara orang-orang berbicara, suara transaksi, suara tawa. Di tengah keramaian itu, ia melihat lelaki tua tadi berdiri di seberang jalan, tersenyum samar. Rezeki tidak pernah salah alamat. Suara itu terdengar jelas, meski bibir lelaki tua itu tak bergerak. Ia terbangun mendadak. Nafasnya sedikit memburu. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumah sunyi. Ia duduk beberapa saat di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi, pikirnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang belum ia pahami. Pagi belum tiba, tapi ia merasa tak sabar menunggu matahari terbit. Entah mengapa, ia ingin segera membuka toko lebih awal dari biasanya. Seakan ada firasat yang mendorongnya bangkit sebelum azan subuh berkumandang. Di luar, angin malam masih berdesir pelan. Jalanan kosong. Tapi entah kenapa, suasana terasa berbeda dari biasanya. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil memberi sandal bekas sore itu telah menjadi awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Keesokan paginya, ia bangun dengan tubuh masih terasa pegal. Namun rasa lelah itu tertutup oleh satu hal, rasa penasaran. Ia tidak tahu apakah toko akan kembali seramai kemarin? Atau semua itu hanya kebetulan sesaat. Saat membuka pintu toko, ia melihat dua orang ibu-ibu sudah berdiri di depan, berbincang pelan. "Sudah buka, Pak?" "Sudah, Bu. Silakan." Mereka masuk sambil melirik rak-rak yang belum sempat terisi ulang sepenuhnya. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras untuk terdengar. "Kemarin katanya sampai antre." Yah, ia pura-pura tidak mendengar. Pagi itu memang tak sedahsyat kemarin, tapi tetap lebih ramai dari biasanya. Ada pelanggan baru, ada wajah-wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebagian membeli dalam jumlah wajar, sebagian lagi membeli agak banyak, seolah takut kehabisan. Menjelang siang, ia menyadari sesuatu. Orang-orang tidak hanya datang untuk belanja, mereka datang untuk melihat. Tatapan mereka berbeda, seolah-olah tokonya kini bukan sekadar tempat membeli beras atau minyak, tapi pusat sebuah kabar yang sedang beredar. Sekitar pukul 11, seorang pria paruh-baya yang dikenal sebagai orang paling cerewet di kampung itu masuk. Ia berdiri cukup lama di dekat kasir, sebelum akhirnya membuka suara. "Pak, saya dengar-dengar toko Bapak ini sekarang lagi naik daun ya?" katanya dengan senyum tipis. Ia hanya tertawa kecil. "Alhamdulillah, kalau memang begitu." Pria itu mendekat sedikit. "Tapi aneh juga ya, 2 minggu sepi, tiba-tiba meledak. Orang bilang ada yang tidak biasa." "Apa maksudnya?" tanyanya. Kali ini dengan nada lebih serius. Pria itu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak banyak yang mendengar. Katanya, ada pengemis tua datang ke sini sebelum toko ramai. Darahnya seperti berhenti mengalir sejenak. Ia mencoba tetap tenang. "Banyak pengemis lewat sini, tapi yang ini beda," lanjut pria itu. "Saya pernah dengar cerita di kampung sebelah, ada pedagang bakso yang tiba-tiba laris setelah memberi sesuatu ke pengemis tua. Mirip sekali cirinya." Ia merasa tenggorokannya kering. "Lalu?" tanyanya pelan. "Lalu pedagang itu jadi kaya cepat. Tapi beberapa bulan kemudian usahanya jatuh lagi, katanya karena lupa diri." Kalimat itu menggantung seperti ancaman yang tak selesai. Pria itu akhirnya membeli sebungkus kopi dan pergi dengan senyum penuh arti. Namun bisikannya tertinggal di udara. Sepanjang sore, cerita itu seperti menyebar lebih cepat daripada barang dagangannya. Dua pelanggan lain secara tak langsung menyinggung hal serupa. Ada yang bertanya apakah ia melakukan amalan tertentu, ada yang bercanda soal pesugihan. Kata itu membuat dadanya sesak. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Di rumah, istrinya sudah mendengar gosip yang beredar. "Tadi Bu Rina cerita macam-macam. Katanya, hati-hati." Katanya orang-orang mulai aneh ngomongnya. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu, menatap lantai. "Aku cuma kasih sandal bekas," ucapnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada niat apa-apa. Istrinya menatapnya lekat. "Kamu menyesal?" Ia terdiam. "Menyesal? Tidak. Tapi gelisah." "Iya." Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi. Ia keluar sebentar untuk membeli teh di warung ujung gang. Saat berjalan kembali, ia merasa seperti sedang diawasi. Di kejauhan, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sosok berdiri. Lelaki tua itu. Pakaiannya sama. Rambut putihnya tertiup angin malam, dan di kakinya sandal bekas yang ia berikan. Jantungnya berdebar kencang. Ia mempercepat langkah, ingin memastikan, tapi ketika jaraknya tinggal beberapa meter, sebuah motor melintas di antara mereka. Sesaat pandangannya terhalang, dan ketika motor itu lewat, sosok itu sudah tidak ada. Hanya jalan kosong yang tersisa. Ia berdiri terpaku beberapa detik. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap kanan dan kiri, mencari kemungkinan lelaki itu berbelok atau masuk gang. Tak ada siapapun. Ia pulang dengan langkah cepat,
dadanya penuh pertanyaan. Di kamar, ia sulit memejamkan mata. Kata-kata si pria siang tadi terngiang-ngiang. Jadi kaya cepat, lalu jatuh karena lupa diri. Apakah ini ujian ataukah peringatan? Ia membayangkan tokonya kembali sepi, rak-rak kosong. Bukan karena laris, tapi karena tak mampu beli stok. Ia membayangkan orang-orang yang kini berbisik akan semakin lantang jika sesuatu buruk terjadi. Tiba-tiba, ia sadar, rasa takutnya bukan karena kehilangan uang, melainkan kehilangan nama baik. Menjelang tengah malam, ia akhirnya terlelap. Dalam tidurnya, ia kembali berada di depan tokonya. Kali ini, suasana tidak ramai. Jalanan kosong, angin berembus kencang. Lelaki tua itu berdiri tepat di hadapannya. Kenapa mereka takut pada kebaikan kecil? Suara itu terdengar jelas. Ia ingin menjawab, tapi tak bisa bersuara. Yang mereka takutkan bukan aku, lanjut suara itu, tapi perubahan yang tidak mereka pahami. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat membasahi punggungnya. Jam menunjukkan pukul 2:30. Ia duduk lama dalam gelap. Di luar, suara anjing menggonggong bersahut-sahutan. Angin malam menyentuh jendela kayu, membuatnya berderit pelan. Besok pagi, ia tahu satu hal pasti. Toko mungkin tetap ramai, tapi bisik-bisik itu akan semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, sejak kejadian sandal bekas itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia siap menghadapi bukan hanya rezeki, tapi juga prasangka? Pagi itu, suasana toko terasa berbeda. Meski jumlah pembeli masih stabil, tidak seledak hari pertama, tapi tetap jauh lebih ramai dibanding minggu-minggu sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Cara orang memandangnya. Beberapa pelanggan berbicara lebih pelan dari biasanya. Beberapa lainnya terlalu ramah, seolah ingin mencari tahu sesuatu di balik senyumnya. Ia melayani seperti biasa, berusaha tidak terpengaruh. Sekitar pukul 10, seorang pelanggan lama datang. Seorang pria sepuh yang dikenal tenang dan jarang ikut campur urusan orang. Rambutnya sudah memutih rapi, sorot matanya teduh. Ia membeli beras dan gula seperti biasa, lalu tidak langsung pergi. "Bisa bicara sebentar, Pak?" tanyanya pelan. Ia mengangguk dan keluar sebentar dari balik kasir. Pria sepuh itu menatapnya dalam-dalam. "Saya dengar cerita tentang pengemis tua yang datang ke sini." Ia menelan ludah, tapi tidak menyangkal. "Iya, cuma saya kasih sandal bekas, tidak lebih." Pria itu tersenyum tipis. "Masalahnya bukan pada sandal. Maksudnya, rezeki yang datang tiba-tiba seringkali bukan hadiah. Kadang itu ujian." Kalimat itu membuat dadanya terasa berat. "Saya tidak bilang ini hal buruk," lanjut pria sepuh itu. "Tapi hati-hati dengan dua hal, keserakahan dan kesombongan. Itu yang biasanya datang setelah keberuntungan." Ia terdiam. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, bukan tuduhan. "Bapak percaya pengemis itu siapa?" tanyanya pelan. Pria sepuh itu menghela napas. "Saya percaya setiap orang yang datang ke hidup kita membawa pesan. Tinggal kita mau mengerti atau tidak." Setelah itu, ia membayar dan pergi tanpa menambah kata. Sepanjang hari, kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ujian, keserakahan, kesombongan. Menjelang sore, seorang distributor datang menawarkan tambahan stok dengan sistem pembayaran tempo yang lebih longgar dari biasanya. "Pak, sekarang toko Bapak lagi naik. Sayang kalau tidak dimaksimalkan," katanya penuh semangat. "Tambah stok 2 kali lipat. Saya kasih harga khusus." Tawaran itu menggoda. Dengan stok lebih banyak, ia bisa melayani lebih banyak pembeli. Keuntungan tentu bertambah. Tapi entah kenapa, ia ragu. 2 minggu lalu, ia bahkan kesulitan memutar modal. Sekarang kesempatan datang begitu cepat. Terlalu cepat. "Beri saya waktu pikir," jawabnya akhirnya. Distributor itu terlihat sedikit kecewa, tapi tetap mengangguk. Malamnya,
Ia pulang dengan pikiran penuh. Istrinya menyambut dengan wajah lelah, namun bahagia. "Besok tambah stok saja," kata istrinya, penuh harap. Kesempatan tidak datang dua kali. Ia duduk di ruang tamu tanpa langsung menjawab. "Kalau ini cuma sementara, kalau tidak dicoba, kita tidak pernah tahu," balas istrinya. Ia tahu istrinya tidak salah. Mereka butuh uang. Anak mereka butuh biaya sekolah. Hutang belum sepenuhnya lunas. Tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang terasa mengingatkan. Malam semakin larut. Ia akhirnya tertidur dalam keadaan pikiran masih bergejolak. Dan mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di dalam tokonya. Rak-rak penuh sampai ke langit-langit. Uang bertumpuk di meja kasir. Orang-orang berdesakan sampai sulit bernapas. Awalnya ia merasa bangga, namun perlahan wajah-wajah pembeli berubah tanpa ekspresi. Mereka tidak lagi berbicara, tidak tersenyum, hanya datang, membayar, lalu pergi seperti bayangan. Di sudut toko, lelaki tua itu berdiri. Ramai belum tentu berkah. Suara itu terdengar jelas. Ia ingin mendekat, tapi lantai toko tiba-tiba retak. Rak-rak mulai miring. Uang-uang berhamburan menjadi debu. Ia terjatuh, dan saat ia hampir menyentuh lantai, ia terbangun. Napasnya terengah. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari lagi. Ia duduk lama, mencoba menenangkan diri. Mimpi itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Bukan sekadar gambaran, tapi seperti peringatan. Pagi harinya, ia membuka toko dengan perasaan campur aduk. Distributor kembali datang, menanyakan keputusan. Ia menatap rak yang setengah kosong. Ia menatap laci kasir yang kini lebih berisi dari biasanya. Lalu ia berkata pelan, "Tambah stok secukupnya saja. Tidak perlu berlebihan." Distributor itu mengernyit. "Sayang Pak, momentum begini jarang. Cukup saja," ulangnya tegas. Kata itu terasa mantap keluar dari mulutnya. Cukup. Siang itu, toko tetap ramai, tapi hatinya sedikit lebih tenang. Menjelang sore, saat matahari mulai turun, ia berdiri di depan toko. Seperti hari pertama, semuanya berubah. Ia menatap jalan yang sama. Dan di kejauhan, ia kembali melihat sosok itu. Lelaki tua itu berdiri sebentar, menatapnya tanpa senyum. Kali ini, hanya pandangan dalam yang sulit diartikan. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan, hanya tatapan yang terasa seperti menilai. Angin sore berembus pelan, spanduk toko berkibar lembut. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu sudah hilang lagi. Ia tidak mengejar kali ini, karena untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti bahwa mungkin yang sedang diuji bukanlah tokonya, melainkan hatinya sendiri. Dan ia belum tahu ujian yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, seolah waktu ikut terseret arus keramaian toko. Stok datang dan pergi lebih sering dari biasanya. Uang di laci kasir bertambah, lalu diputar kembali untuk belanja barang. Secara angka, semuanya tampak membaik. Namun di balik itu, sesuatu mulai terasa tidak seimbang. Pagi itu, ia menerima kiriman beras dari distributor baru yang kemarin ia setujui. Secukupnya, tidak berlebihan. Tapi ketika karung-karung diturunkan, ia merasa ada yang janggal. "Pak, ini bukan merek yang biasa saya pesan," katanya sambil memeriksa label. Sopir truk mengangkat bahu. Katanya, "Stok yang biasa kosong. Jadi diganti yang ini. Kualitasnya sama, Pak." Ia membuka satu karung dan meremas butiran beras di tangannya. Sekilas, tampak baik. Tapi ada beberapa butir yang pecah lebih banyak dari biasanya. Jika dijual dengan harga sama, ia tetap untung. Bahkan mungkin lebih. Ia terdiam cukup lama. Dalam situasi biasa, mungkin ia tak akan terlalu memikirkan hal kecil seperti ini. Tapi sekarang, setiap keputusan terasa lebih berat. Ia teringat kalimat dalam mimpinya. Ramai belum tentu berkah. Akhirnya ia berkata, "Saya ambil setengah saja, sisanya tolong kembalikan."
Sopir itu terlihat tidak senang, tapi tak bisa memaksa. Belum selesai satu masalah. Siang harinya seorang pelanggan mengeluh, "Pak, gula yang saya beli kemarin agak menggumpal. Kenapa ya?" Ia langsung meminta maaf dan menggantinya tanpa banyak tanya. Namun setelah pelanggan itu pergi, dua orang lain ikut memeriksa gula yang mereka beli. Isu kecil bisa membesar dengan cepat, pikirnya. Menjelang sore, ketegangan di toko semakin terasa ketika dua karyawan yang ia pekerjakan paruh waktu mulai berselisih. Dia selalu ambil bagian kasir waktu ramai, tuduh salah satu dengan suara tinggi. "Saya cuma bantu supaya cepat," balas yang lain. Ia memijat pelipisnya. Dulu, ketika toko sepi, masalah seperti ini hampir tidak ada. Sekarang, ketika uang mulai berputar lebih cepat, emosi pun ikut meninggi. "Sudah," katanya tegas. "Kita bagi tugas, jelas, tidak perlu rebutan." Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Seolah kelimpahan kecil ini membawa serta ujian yang lebih besar dari sekadar kekurangan uang. Malamnya, ia duduk sendirian di dalam toko setelah tutup. Rak-rak memang lebih kosong dari biasanya. Tapi bukan karena kekurangan pembeli, justru karena terlalu cepat terjual. Ia membuka buku catatan keuangan. Angkanya membuatnya terdiam. Jika tren ini terus berjalan, dalam beberapa bulan, ia bisa memperbesar toko. Mungkin merenovasi, mungkin membuka cabang kecil. Bayangan itu terasa menggiurkan. Ia membayangkan memasang papan nama baru yang lebih besar. Membayangkan orang-orang menyebut tokonya sebagai yang paling sukses di kampung itu. Lalu sebuah pikiran kecil menyelinap. Kalau harga dinaikkan sedikit saja, siapa yang akan sadar? Orang-orang sudah percaya. Sudah ramai. Selisih Rp500 per barang tidak akan terlihat besar. Tangannya berhenti di atas buku catatan. Inilah godaannya. Bukan pesugihan, bukan hal gaib, tapi keputusan kecil yang bisa mengubah arah. Ia teringat wajah lelaki tua itu. Tatapan tenang yang tidak meminta apapun selain segelas air dan sandal bekas. Bekas pun tetap rezeki. Kalimat itu tiba-tiba terasa seperti cermin. Rezeki tidak diukur dari berapa banyak yang bisa ia ambil, tapi dari bagaimana ia memperlakukan yang sudah ada. Keesokan harinya, seorang pedagang dari kota datang menawarkan kerjasama yang lebih besar. "Pak, saya lihat toko Bapak lagi naik. Saya bisa suplai barang grosir harga sangat miring. Tapi ada sistemnya." "Sistem apa?" tanyanya. "Hati-hati, kita main kuantitas. Barang murah, tapi kualitas biasa saja. Pelanggan tidak akan terlalu sadar. Margin Bapak bisa naik 2 kali lipat. 2 kali lipat." Angka itu berputar di kepalanya. Ia membayangkan cicilan lunas lebih cepat, tabungan anak bertambah, rumah diperbaiki. Namun di saat yang sama, ia membayangkan pelanggan yang percaya padanya. Ibu-ibu yang datang setiap pagi, anak-anak kecil yang membeli jajanan sepulang sekolah. Jika kualitas turun, mungkin mereka tidak langsung sadar, tapi suatu saat pasti akan terasa. Ia menatap pedagang itu lama. "Terima kasih tawarannya," katanya pelan. "Tapi saya tidak ambil." Pedagang itu mengernyit. "Sayang sekali, Pak. Kesempatan seperti ini jarang." Ia tersenyum tipis. Rezeki yang baik tidak perlu dipaksa. Setelah pria itu pergi, ia merasa dadanya sedikit lebih ringan, meski tidak sepenuhnya tenang. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, ia kembali berdiri di depan toko. Entah mengapa, ia seperti menunggu sesuatu. Dan benar saja, di seberang jalan, di bawah bayangan pohon tua, ia melihat sosok itu lagi. Lelaki tua dengan sandal bekasnya. Kali ini tidak tersenyum, tidak juga terlihat sedih, hanya berdiri, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Beberapa detik terasa seperti menit, lalu seorang anak kecil berlari melintas, menghalangi pandangan sesaat. Dan ketika ia melihat kembali, sosok itu sudah tak ada. Ia tidak mengejar, tidak lagi
Karena kini ia mulai memahami satu hal. Rezeki yang datang bukan hanya tentang menerima, tapi tentang memilih. Dan pilihan-pilihan kecil itulah yang akan menentukan apakah kelimpahan ini menjadi berkah atau justru awal dari kejatuhan yang tak terlihat. Seminggu berlalu, sejak tawaran-tawaran menggiurkan itu datang, dan ia tolak satu persatu. Toko masih ramai. Meski tidak selalu meledak seperti hari pertama, namun ada pola baru yang ia rasakan. Setiap kali ia memilih jalan yang lebih jujur, hatinya terasa lebih tenang, meski keuntungannya tidak sebesar yang dibayangkan orang. Pagi itu, langit tampak mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat plastik-plastik gantung di depan toko berkibar tak beraturan. Ia baru saja selesai menyusun stok baru ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan tokonya. Bukan mobil yang biasa terlihat di gang sempit itu. Seorang pria berjas rapi turun dengan langkah mantap. Sepatunya mengilap, jam tangannya berkilau saat terkena cahaya. Ia masuk ke toko tanpa ragu, menatap sekeliling dengan sorot mata menilai. "Bapak pemilik toko ini?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Saya sudah dengar tentang toko ini. Katanya penjualannya naik cepat." Nada suaranya datar, tapi penuh perhitungan. Ia mempersilakan pria itu duduk. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia tak tahu kemana arah pembicaraan ini. "Saya punya jaringan minimarket di beberapa kecamatan," lanjut pria itu. "Saya sedang cari mitra lokal untuk ekspansi cepat." "Lokasi Bapak strategis?" "Ekspansi cepat," kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini hanya berani ia bayangkan diam-diam. "Sistemnya bagaimana?" tanyanya hati-hati. "Kita renovasi toko ini, branding baru, pasokan barang dari pusat, penjualan diprediksi naik 3-4 kali lipat. Bapak tetap pegang operasional, tapi ada target dan standar harga yang harus diikuti." Ia mendengarkan dengan saksama, tapi pria itu menambahkan sambil menyilangkan kaki, "Untuk bisa masuk jaringan kami, ada biaya komitmen di awal. Cukup besar, namun balik modalnya cepat." Jumlah yang disebutkan membuat napasnya tertahan. Itu hampir seluruh tabungan yang baru saja mulai terkumpul. "Keputusan harus cepat," lanjut pria itu. "Momentum seperti ini tidak menunggu lama." Kalimat itu terdengar seperti tekanan. Setelah pria itu pergi, ia berdiri lama di tengah toko. Bayangan renovasi, pendingin ruangan, rak-rak baru yang mengilap, dan nama besar terpampang di papan depan. Semuanya terasa sangat nyata. Istrinya datang siang itu, dan ia menceritakan tawaran tersebut. "Ini kesempatan besar," kata istrinya, dengan mata berbinar. "Kita tidak selamanya kecil." Ia tahu, istrinya benar. Kesempatan seperti ini jarang datang. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Jika ia bergabung, ia harus mengikuti standar harga pusat. Beberapa barang mungkin lebih mahal. Beberapa pemasok lokal yang selama ini ia bantu mungkin tersingkir. Toko ini bukan hanya soal untung rugi. Ini tempat orang-orang berhutang kecil ketika uang belum cukup. Tempat ibu-ibu minta ditahan dulu pembayaran sampai suaminya gajian. Apakah semua itu masih bisa ia lakukan jika menjadi bagian dari jaringan besar? Sore itu, hujan turun deras. Tiba-tiba, pembeli berlarian masuk berteduh. Toko kembali ramai. Di tengah keramaian itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di luar, di bawah guyuran hujan, lelaki tua itu berdiri, basah kuyup. Sandal bekas yang ia berikan menempel di kaki kurusnya. Namun kali ini, ia tidak hanya menatap. Ia melangkah pelan, mendekati pintu toko. Orang-orang di dalam tampak tak menyadari kehadirannya. Ia keluar, menembus suara hujan. "Pak," panggilnya pelan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Ramai sekali," ucapnya tenang. Ia tak tahu harus berkata apa. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya lelaki ini begitu banyak, tapi lidahnya terasa keluh. "Rezeki sedang mengalir," lanjut lelaki tua itu. "Tapi sungai yang terlalu deras bisa menyeret." Hujan makin deras.
Tapi suara lelaki itu terdengar jelas. "Apa maksud Bapak?" tanyanya hampir berbisik. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Apa yang Bapak cari? Cukup? Atau lebih dari cukup?" Pertanyaan itu seperti menembus dadanya. Ia terdiam lama. Sementara ia berpikir, sebuah mobil melintas cepat, menyiramkan cipratan air ke trotoar. Sesaat, pandangannya terhalang percikan air hujan. Dan ketika ia mengangkat wajah, lelaki tua itu sudah tidak ada. Hanya hujan yang tersisa. Ia berdiri mematung beberapa detik sebelum kembali masuk ke dalam toko. Hujan reda. Menjelang maghrib, pembeli perlahan pulang. Toko kembali sepi. Ia duduk di kursi kasir, menatap buku catatan keuangan, dan kartu nama pria berjas yang tadi datang. Di satu sisi, masa depan tampak menjanjikan jika ia mengambil tawaran itu. Di sisi lain, ada perasaan kuat bahwa langkah tersebut akan mengubah bukan hanya ukuran tokonya, tapi juga arah hidupnya. Malam itu, ia tak langsung memberi jawaban. Ia menatap rak-rak sederhana yang telah menjadi saksi jatuh bangunnya, mengingat masa-masa ketika ia hampir menyerah, mengingat sandal bekas yang hampir ia buang. Titik balik ini bukan tentang uang semata. Ini tentang pilihan terbesar yang pernah ia hadapi. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Keputusan berikutnya tidak hanya menentukan seberapa besar tokonya akan tumbuh, tapi juga menentukan apakah semua yang terjadi sejak sandal bekas itu diberikan benar-benar akan menjadi berkah, atau justru awal dari sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Sejak hujan sore itu dan pertemuan singkat di depan toko, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Kartu nama pria berjas masih terselip di dalam laci kasir, seolah ikut mengawasi setiap transaksi yang ia lakukan. 3 hari berlalu tanpa keputusan, namun tekanan justru datang dari arah yang tak ia duga. Malam itu, setelah makan sederhana di ruang tengah, istrinya kembali membuka pembicaraan yang sempat tertunda. "Kita tidak bisa menunda terus," katanya, pelan tapi tegas. Orang itu pasti menunggu jawaban. Ia menatap piring kosong di depannya. "Aku tahu, kalau ini berhasil, hidup kita bisa berubah. Kita bisa renovasi rumah, anak kita bisa sekolah lebih tinggi, kamu tidak perlu capek berdiri seharian." Semua yang dikatakan istrinya benar. Tidak ada yang salah. Bahkan, terdengar masuk akal. Tapi kalau gagal, tanyanya lirih. Istrinya terdiam sesaat. Setiap usaha ada risiko. Ia berdiri dan berjalan ke teras. Angin malam berembus pelan. Lampu jalan di depan rumah memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Ia sadar, bukan risiko bisnis yang paling ia takuti, melainkan perubahan dirinya sendiri. Keesokan harinya di toko, seorang pelanggan lama datang dengan wajah tidak biasa. "Pak, betul mau dijadikan minimarket besar?" tanyanya langsung. Ia terkejut. Dari mana dengar? Orang kampung cepat tahu. Katanya, nanti harga ikut pusat, ya? Nada suaranya bukan sekadar bertanya, tapi khawatir. "Kami biasa belanja di sini, karena Bapak masih bisa ngerti keadaan kami," lanjut ibu itu. "Kalau nanti semua serba aturan, kami harus kemana kalau lagi kurang?" Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari tawaran apapun. Siang harinya, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. "Pak, saya tunggu kabar baiknya." Suara pria berjas terdengar tenang, namun menekan. Investor lain juga mengincar lokasi ini. Investor lain seolah ia sedang berlomba dalam sesuatu yang bahkan belum ia putuskan untuk ikut. Sore itu, suasana toko kembali padat. Namun di tengah keramaian, ia merasa seperti berdiri sendirian di antara banyak suara. Di satu sisi, istrinya berharap masa depan yang lebih pasti. Di sisi lain, pelanggan-pelanggan kecil menggantungkan kenyamanan pada tokonya yang sederhana. Dan di dalam dirinya sendiri, ada pertarungan yang tak terlihat. Menjelang maghrib, ketika pembeli mulai berkurang, 2 karyawannya kembali berselisih kecil soal pembagian uang lembur. Suasana sempat memanas. Sejak toko ramai, semua jadi sensitif.
gumam salah satu pelanggan yang mendengar. Ia menyadari sesuatu. Ramai bukan hanya membawa uang. Ramai membawa ego. Ramai membawa perbandingan. Ramai membawa keinginan untuk lebih. Malamnya, setelah toko tutup, ia duduk sendirian di dalam. Lampu hanya menyala setengah. Bayangan rak-rak memanjang di lantai. Ia membuka laci kasir, mengambil kartu nama itu, dan menatapnya lama. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di luar. Ia menoleh. Di balik kaca toko yang belum sepenuhnya ia tutup, berdiri sosok itu lagi. Lelaki tua dengan sandal bekasnya. Tidak tersenyum, tidak juga berbicara, hanya menatap. Ia berdiri dan membuka pintu sedikit. "Kenapa selalu datang saat saya bingung?" tanyanya, hampir putus asa. Lelaki tua itu melangkah mendekat, tapi tetap di luar ambang pintu. Karena jawaban tidak pernah datang saat hati sudah penuh. Katanya tenang. "Apa yang harus saya lakukan?" Suaranya nyaris bergetar. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, "Kalau toko ini menjadi besar, apakah hatimu ikut membesar atau mengecil?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam total. Ia membayangkan dirinya sibuk mengejar target, angka, cabang baru, membayangkan waktu bersama keluarga berkurang, membayangkan pelanggan lama menjadi sekadar angka dalam laporan penjualan. Lelaki tua itu melanjutkan, "Kebaikan kecilmu dulu tidak dihitung dengan hitungan untung rugi." Sandal bekas. Ia tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Motor melintas di jalan, membuat bayangan lelaki tua itu sesaat terpotong cahaya lampu. Dan ketika cahaya itu hilang, sosok tersebut lenyap lagi. Ia berdiri mematung cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menyadari bahwa konflik terbesar bukan datang dari luar. Bukan dari gosip tetangga, bukan dari tawaran investor, bukan dari pesaing, tapi dari dalam dirinya sendiri. Antara keinginan untuk lebih dan kemampuan untuk merasa cukup. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia mengambil ponsel dan menatap nomor pria berjas di layar. Jarumnya seperti menusuk dadanya. Jika ia menolak, mungkin kesempatan ini tidak akan datang lagi. Jika ia menerima, hidupnya mungkin berubah selamanya. Dan di tengah keheningan itu, ia sadar, besok pagi ia harus memberi jawaban. Apapun yang ia pilih, tidak ada jalan kembali seperti sebelumnya. Karena konflik yang sebenarnya kini telah meledak sepenuhnya di dalam hatinya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara masih dingin ketika ia berdiri di depan toko dengan ponsel di tangan. Nomor pria berjas sudah terbuka di layar. Hanya perlu satu sentuhan untuk menentukan arah hidupnya. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 2 kali. Sebelum suara itu menjawab, tenang dan yakin. "Selamat pagi, Pak. Saya tunggu kabar baiknya." Ia menutup mata sesaat. "Terima kasih atas tawarannya," katanya perlahan, memastikan suaranya tidak goyah. "Tapi saya tidak bisa bergabung." Hening beberapa detik. "Bapak yakin?" Suara itu berubah sedikit lebih tajam. "Kesempatan seperti ini jarang. Saya yakin." Tidak ada alasan panjang, tidak ada penjelasan rumit, hanya keyakinan yang terasa lebih kuat daripada ketakutan kehilangan peluang. "Baik," jawab pria itu singkat. "Semoga Bapak tidak menyesal." Telepon terputus, tangannya masih gemetar sedikit, tapi dadanya terasa ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang tak terlihat. Ia membuka rolling door sepenuhnya. Sinar matahari pagi masuk menyinari rak-rak sederhana yang telah menemaninya bertahun-tahun. Tidak ada papan nama besar, tidak ada pendingin ruangan mewah, tapi tempat ini terasa miliknya sepenuhnya. Pelanggan mulai berdatangan seperti biasa. Tidak ada ledakan besar hari itu, tapi alurnya stabil. Wajah-wajah yang ia kenal tersenyum lebih hangat. Sekitar pukul 9, ibu yang kemarin khawatir datang lagi. "Pak, katanya jadi minimarket besar?" tanyanya hati-hati. Ia tersenyum. "Tidak jadi, Bu. Tetap begini saja."
Wajah ibu itu langsung berubah lega. Alhamdulillah, kami nyaman belanja di sini. Kalimat sederhana itu terasa lebih berharga dari janji keuntungan berlipat. Siang hari berjalan tenang. Ia melayani pembeli tanpa tergesa-gesa, tidak lagi diburu target yang belum tentu ia inginkan. Namun menjelang sore, sesuatu terjadi. Seorang anak kecil datang tergopoh-gopoh. "Pak, ada orang tua jatuh di ujung gang." Jantungnya langsung berdebar. Ia berlari tanpa banyak tanya. Beberapa warga sudah berkumpul di sekitar seorang lelaki tua yang terduduk di trotoar. Dan benar saja, itu dia. Lelaki tua dengan sandal bekasnya. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tenang. Ia berlutut di sampingnya. "Pak, kenapa?" "Hanya lelah," jawab lelaki itu pelan. Tanpa berpikir panjang, ia membantu memapahnya ke dalam toko, memberinya air dan kursi untuk duduk. Warga perlahan bubar setelah melihat keadaan terkendali. Di dalam toko yang kini sepi, hanya mereka berdua. Ia duduk di depan lelaki tua itu. Untuk pertama kalinya, tanpa keraguan. "Siapa sebenarnya Bapak?" tanyanya, jujur. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Orang yang pernah Bapak anggap layak diberi sandal bekas?" Jawaban itu membuatnya terdiam. "Saya hampir memilih jalan yang berbeda," lanjutnya pelan. "Jalan yang mungkin membuat saya lebih besar, tapi bukan lebih baik." Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Besar dan baik jarang berjalan bersamaan jika hati tidak siap. Ia menunduk. "Kenapa semua ini terjadi setelah saya memberi sandal itu?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap rak-rak toko, lalu kembali menatapnya. "Kebaikan kecil membuka pintu," katanya lembut. Tapi yang menjaga pintu tetap terbuka adalah pilihan setelahnya. Ia merasakan sesuatu hangat menjalar di dadanya. "Jadi ini bukan soal keajaiban?" tanyanya hampir berbisik. "Keajaiban selalu ada," jawab lelaki tua itu. "Tapi bukan pada sandal, bukan pada saya, melainkan pada hati yang memilih tidak berubah saat diberi lebih." Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar samar. Hidup berjalan seperti biasa. Lelaki tua itu berdiri perlahan. "Saya harus pergi." Ia refleks berdiri. "Kemana? Tugas saya di sini selesai." Kalimat itu membuat bulu kuduknya meremang. Lelaki tua itu melangkah menuju pintu toko. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar. "Jangan cari saya lagi," katanya tanpa menoleh. "Carilah cukup di dalam dirimu." Lalu ia melangkah keluar. Ia mengikuti sampai ke depan toko. Namun ketika ia menyapu pandangan ke kanan dan kiri, tidak ada siapapun. Jalanan kosong. Tidak ada jejak. Tidak ada bayangan menjauh. Hanya angin sore yang berembus pelan. Ia berdiri lama, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak ada kilatan cahaya. Tidak ada hal mistis yang mencolok. Hanya percakapan sederhana yang terasa lebih dalam dari apapun. Ia kembali masuk ke dalam toko. Rak-rak sederhana itu kini terasa berbeda. Bukan karena jumlah barangnya, tapi karena maknanya. Hari itu, ia tidak mendapatkan keuntungan paling besar, tapi ia mendapatkan jawaban bahwa rezeki bukan tentang seberapa cepat ia tumbuh, melainkan tentang apakah ia tetap menjadi dirinya sendiri saat tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, ia merasa tidak lagi dikejar sesuatu yang tak terlihat. Karena misteri itu mungkin tidak sepenuhnya terjawab, namun maknanya kini sudah jelas. Sejak hari lelaki tua itu jatuh di ujung gang dan mengucapkan kalimat terakhirnya, ia tak pernah melihat sosok itu lagi. Tidak di seberang jalan, tidak di bawah lampu malam, tidak dalam keramaian atau kesunyian. Seolah-olah kehadirannya memang hanya sampai di situ. Namun yang tertinggal bukan rasa kehilangan, melainkan perubahan. Toko tetap berjalan seperti biasa, tidak meledak-ledak seperti awal kejadian, tapi juga tidak kembali sepi seperti dulu. Ramainya stabil, cukup. Dan untuk pertama kalinya,
Kata itu tidak lagi terdengar sederhana. Cukup berarti ia bisa membayar distributor tepat waktu. Cukup berarti ia bisa menyisihkan sedikit untuk tabungan anaknya. Cukup berarti dapur rumahnya tetap mengepul tanpa rasa cemas berlebihan. Suatu pagi, seorang pelanggan lama datang dengan wajah ragu. "Pak, boleh saya utang dulu beras 2 kilo? Suami belum gajian." Dulu, ia mungkin berpikir 2 kali, apalagi setelah mengalami lonjakan penjualan dan peluang besar yang sempat datang. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum dan mencatat di buku kecilnya. "Ambil saja, Bu. Bayarnya kalau sudah ada." Wajah ibu itu berubah lega. "Terima kasih banyak, Pak. Tidak semua toko sekarang mau begitu." Kalimat itu sederhana, tapi terasa lebih bernilai daripada angka di laporan keuangan. Beberapa hari kemudian, ia mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan sebelumnya. Awalnya, ia tak memasang tulisan apapun, namun kabar itu menyebar pelan-pelan. Ada yang mengambil dengan sungkan, ada yang justru diam-diam menaruh kembali sesuatu ketika sudah mampu membeli. Toko kecil itu perlahan menjadi bukan sekadar tempat transaksi, tapi tempat saling menjaga. Suatu sore, istrinya duduk di bangku depan toko sambil memperhatikan orang-orang berlalu lalang. "Kamu berubah," katanya pelan. "Berubah bagaimana?" tanyanya sambil menyusun barang. "Dulu kamu sering cemas kalau sehari sepi, sekarang tidak lagi." Ia tersenyum tipis. "Karena sekarang aku tahu sepi dan ramai sama-sama bisa jadi ujian." Istrinya menatapnya beberapa detik sebelum ikut tersenyum. Ia sadar, yang berubah bukan hanya sikapnya terhadap uang, tapi cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi mengejar angka demi angka. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat, sapaan pelanggan, tawa anak-anak yang membeli permen, ucapan terima kasih yang tulus. Beberapa tetangga yang dulu sempat berbisik, kini datang dengan sikap lebih hangat. "Pak, ternyata tidak jadi besar-besaran ya tokonya?" tanya salah satu dengan nada bercanda. Ia hanya tertawa. "Sudah besar kok, hati saya yang diperbesar." Jawaban itu membuat mereka ikut tertawa, meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Malam-malamnya kini lebih tenang. Ia jarang lagi bermimpi tentang rak runtuh atau suara misterius. Tidurnya lelap, tanpa rasa dikejar ambisi yang tak ada ujungnya. Namun suatu malam, ketika ia sedang menutup toko, seorang anak kecil mendekat. "Pak, ini sandal siapa?" tanyanya sambil menunjuk ke rak paling atas di dalam toko. Ia tertegun. Di rak itu tergantung sepasang sandal lama yang telah ia perbaiki. Sandal bekas yang hampir ia buang dulu. Ia tersenyum. "Itu pengingat," jawabnya pelan. "Pengingat apa?" Anak itu penasaran bahwa hal kecil bisa mengubah banyak hal. Anak itu mengangguk tanpa benar-benar memahami, lalu berlari pergi. Ia menatap sandal itu cukup lama. Tidak ada kilau ajaib, tidak ada tanda aneh, hanya sandal usang yang kini terasa lebih berharga dari barang apapun di toko itu. Ia tidak tahu siapa sebenarnya lelaki tua itu. Ia tidak tahu apakah semua ini kebetulan atau takdir yang tersusun rapi. Tapi ia tahu satu hal. Rezeki yang datang setelah sandal itu diberikan bukanlah hadiah instan, melainkan proses panjang yang menguji pilihan-pilihannya. Dan ia bersyukur, sejauh ini, ia tidak terseret arus yang terlalu deras, karena kini ia mengerti. Rezeki bukan tentang membuat orang lain iri, bukan tentang membuat papan nama lebih besar, bukan tentang membuktikan sesuatu pada siapapun. Rezeki adalah tentang bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah, tentang bisa berbagi tanpa takut kekurangan, tentang merasa cukup meski dunia terus mendorong untuk merasa kurang. Dan di tengah toko kecil yang kini terasa lebih hidup itu, ia menyadari bahwa misteri terbesar bukanlah siapa lelaki tua tersebut, melainkan bagaimana sebuah keputusan sederhana, memberi sandal bekas yang hampir dibuang, telah mengubah cara ia memandang hidup selamanya. Namun kisah itu belum benar-benar selesai, karena suatu hari nanti, ia tahu
ada seseorang yang harus mendengar cerita ini. Seseorang yang mungkin akan berdiri di posisi yang sama seperti dirinya dulu. Di antara pilihan untuk menjadi lebih besar atau menjadi lebih baik. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim hujan berganti kemarau. Lalu kembali lagi. Toko kecil itu tetap berdiri di tempat yang sama. Dengan papan nama sederhana yang tak pernah jadi diganti. Tidak pernah ada cabang. Tidak pernah ada pendingin ruangan mewah. Tidak pernah ada spanduk diskon besar-besaran. Namun ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar renovasi. Kepercayaan. Bertahun-tahun setelah kejadian sandal bekas itu, rambutnya mulai memutih di pelipis. Anak yang dulu membutuhkan sepatu sekolah, kini sudah remaja. Bahkan sesekali membantu menjaga toko sepulang kuliah. Suatu sore yang tenang, ketika pembeli tak terlalu ramai, anaknya berdiri memandangi rak paling atas. "Ayah," katanya tiba-tiba, "kenapa sandal lama itu masih disimpan? Sudah rusak." Tapi ayah tidak pernah membuangnya. Ia tersenyum pelan. Sandal itu memang masih tergantung di sana, sudah tak lagi utuh seperti dulu. Tali kawatnya berkarat sedikit. Warnanya semakin pudar. Tapi ia tak pernah berniat menurunkannya. Karena itu bukan cuma sandal, jawabnya sambil duduk di kursi kayu. Anaknya mengernyit. Lalu apa? Ia terdiam sejenak. Mengingat kembali sore kelabu bertahun-tahun lalu. Mengingat lelaki tua dengan kaki pecah-pecah. Mengingat keraguan, godaan, dan pilihan-pilihan yang datang sesudahnya. Itu pengingat, katanya pelan, bahwa rezeki bisa datang dari hal kecil. Tapi yang menentukan berkah atau tidaknya adalah cara kita menjaganya. Anaknya duduk di sampingnya. Mulai tertarik, ia pun menceritakan semuanya. Tentang toko yang dulu hampir tutup. Tentang pengemis tua yang hanya meminta air. Tentang sandal bekas yang hampir dibuang. Tentang hari ketika toko tiba-tiba laris tak masuk akal. Ia juga menceritakan bagian yang jarang ia ungkapkan pada siapapun. Tentang tawaran besar, tentang godaan menaikkan harga, tentang kesempatan menjadi lebih besar dengan cara yang belum tentu benar. Lalu ayah tidak pernah menyesal? Tanya anaknya setelah mendengar semua. Ia tersenyum. Menyesal karena tidak jadi kaya cepat? Tidak. Kenapa? Karena ayah lebih takut kehilangan diri sendiri daripada kehilangan uang. Hening sejenak. Di luar, seorang ibu membayar belanjaannya sambil tersenyum dan berkata, "Seperti biasa ya Pak, dicatat dulu." Ia mengangguk dan menuliskan di buku kecil yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Anaknya memperhatikan. "Ayah masih kasih utang?" Tanyanya heran. "Selama masih mampu, kenapa tidak? Tapi kalau mereka tidak bayar?" Ia tersenyum lagi. "Tidak semua utang dibayar dengan uang." Anaknya terdiam, mencerna kalimat itu. Menjelang maghrib, ketika toko mulai sepi, ia berdiri di depan pintu, seperti kebiasaannya dulu. Angin sore berembus pelan, menggerakkan plastik-plastik gantung di etalase. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan seseorang berdiri di seberang jalan. Sosok kurus, rambut putih, sandal usang. Ia berkedip. Jalanan kosong, tidak ada siapapun. Namun kali ini, ia tidak bertanya lagi. Tidak mencari, tidak menunggu. Karena ia sadar, mungkin sosok itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Mungkin ia hanya perantara, atau mungkin hanya cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa dirinya ketika diberi pilihan. Ia kembali masuk ke dalam toko dan mematikan sebagian lampu. Rak-rak sederhana itu masih setia berdiri. Buku catatan kecil masih tergeletak di meja kasir. Sandal lama itu masih tergantung di rak paling atas. Ia menatapnya sekali lagi sebelum menutup rolling door perlahan. Bunyi besi bergesekan terdengar akrab. Sama seperti bertahun-tahun lalu. Di dalam rumah, setelah makan malam, anaknya berkata pelan, "Ayah, kalau suatu hari aku punya usaha sendiri dan ada kesempatan jadi besar cepat, apa yang harus aku pilih?" Ia menatap anaknya lama, lalu menjawab dengan tenang,
Pilih yang membuat kamu bisa tidur nyenyak. Jawaban itu sederhana, tapi di dalamnya tersimpan seluruh perjalanan panjang yang pernah ia lalui. Kisah tentang sandal bekas itu tak pernah ia ceritakan untuk membuat orang percaya pada keajaiban. Ia menceritakannya agar orang percaya pada pilihan. Karena keajaiban terbesar bukanlah toko yang tiba-tiba laris, bukan juga pengemis misterius yang datang dan pergi, melainkan hati yang tetap rendah saat diberi lebih. Dan di toko kecil yang tak pernah menjadi minimarket besar itu, ia akhirnya benar-benar mengerti makna kalimat yang dulu terdengar biasa. Semoga toko Bapak selalu cukup. Bukan hanya ramai, tapi cukup. Cerita itu selesai, bukan ketika tokonya laris, tapi ketika ia tidak lagi takut jika suatu hari nanti toko itu kembali sepi. Karena kini ia tahu, rezeki bukan soal seberapa banyak yang datang, melainkan seberapa bersih cara kita menerimanya dan seberapa tulus cara kita membaginya.